Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayyahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. Seperti biasa kita istiqomah lagi untuk selalu belajar, untuk selalu membuka pikiran, membuka hati di kajian kita, yang insya Allah mudah-mudahan kajian ini menjadi jembatan untuk selalu kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik, kepada esensi yang lebih dalam, yang insya Allah membuat kita menjadi makhluk-makhluk yang selalu beribadah, selalu pasrah, berserah, dan mudah-mudahan ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siap dan selalu semangat, itu yang paling penting, karena semangat belajarnya yang nggak boleh hilang. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, yuk kita hening sebentar, sejenak, kita masuk ke dalam, kita santai, kita relax gitu, supaya pikirannya nggak terlalu sibuk, supaya kita juga benar-benar bisa khusyuk, benar-benar bisa mendapatkan hikmah, karena pikiran yang tidak sibuk pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam kesejatian dan kesadaran gitu ya. Oleh karena itu, yuk kita hening, kita ber-Al-Fatihah di dalam hati kita. Wabil khusus, mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita, tentu saja ya, ibu bapak kita tuh sababiah kita hadir ke sini itu sangat luar biasa. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan siapapun yang sedang sakit dan dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, keikhlasan, ketabahan, dan keridhaan untuk kita semua. Hening sejenak. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kita ngerti ya bahwa udah bahas ulang-ulang bahwa Al-Fatihah memang puncak dari semua puncak gitu, dan ya kita nanti akan paham juga bahwa dari ayat 1 sampai ayat 7 yang nanti kita akan bahas pelan-pelan, memang intinya adalah pelepasan gitu. Oke, bismillah ya. Seperti biasa, santai aja, relax, nggak boleh tegang-tegang, kita pokoknya menikmati gitu ya, kita flowing aja, kita pokoknya just enjoy gitu. Sip. Saya pengen buka dulu pakai ayat ini deh. Ini menarik ya. Saya rasa sering banget ayat ini dibaca, dan sering diulang-ulang gitu ya. Tapi kita renungkan agak lebih dalam di siang hari ini gitu. Oke. Di surat 95 tuh ayat 4 itu kan ada kalimat gini ya. Jadi ini di buah tin gitu ya, surat At-Tin. Surat At-Tin tuh kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Oh, ini sering nih pasti ini. Oke. Laqad itu kan pasti serius gitu ya. Khalaq, ingat ya, khalaq itu diciptakan. Ada kholikun, ada jailun. Itu salah satu poin yang nggak boleh lupa tuh. Dicipta dan dijadikan. Nah, ini kalimatnya diciptakan dulu gitu. Nah, perlu kita sadari gitu ya, kita sebagai manusia gitu. Ya, sebenarnya kalau kata kita sebagai manusia itu kan harus ngerti bahwa kita sedang berproses menjadi manusia gitu ya. Karena manusia itu bukan fisiknya, bukan. Manusia itu bukan siapanya, bukan. Tetapi manusia itu adalah quality-nya, kualitasnya gitu. Gitu ya. Ya kan, kita dari KW yang banyak menjadi original, itulah kira-kira. Jadi perjalanan hidup itu melepaskan KW-KW-nya lah gitu intinya. Karena banyak banget kan KW-nya, nanti kita akan paham. Nah, di satu sisi, di 4-nya itu kalimatnya bahwa diciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Takwim ahsan, diciptakan best gitu. Tapi di kalimat berikutnya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya gitu. Safilin bahasanya.
nggak ada kata neraka sih ya, tapi ini diartikan neraka ya. Kita udah bahas ya neraka itu apa. Neraka bukan masalah tempat, neraka bukan letak geografis juga gitu ya. Itu ya, neraka itu kan lebih kepada jannah itu nar gitu ya. Itu juga sama, intinya adalah kesadaran gitu. Nah maka di Atin ini mau bilang bahwa kita ini makhluk yang terbaik sekaligus makhluk yang terendah juga sih gitu. Dan terbaik dan terendahnya tergantung pilihan tentu saja gitu. Gitu ya, kita bisa bangga sebagai manusia bukan hanya fisiknya, enggak gitu intinya. Nah saya akan kaitkan dulu begini. Ketika kita menyadari siapa diri kita, ketika kita menyadari keaslian diri kita, disitulah kita akan menjadi keaslian juga apa yang diinginkan oleh Allah sebagai khalifah gitu intinya. Makanya kenapa satu ayat satu itu disadari dulu bahwa atas namaku loh ya gitu. Kamu tuh datang ke sini bukan atas nama kamu, bukan atas namaku loh gitu. At least itu dulu aja. Nah atas namanya dengan satu power, dengan satu kekuatan, Rahman dan Rahim, itu intinya. Maka kita ulang-ulang ya, pokoknya jangan bosan ya, pasti kita ulang-ulang aja ini. Atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pengasih lagi maha penyayang, atas nama. Berarti kalau atas nama, kita nih sebenarnya nggak sopan gitu kalau merasa ini bahwa aku gitu. Kalau lupa gitu ya, punten pisan mohon maaf ya, bangun tidur kita nggak ngerasa bahwa yang punya kekuatan ini siapa. Mendengar kita nggak punya kekuatan untuk mendengar, melihat nggak punya kekuatan untuk melihat, berjalan nggak punya kekuatan untuk berjalan, kan sebetulnya begitu. Kalau kita udah pakai baju, kadang-kadang kita nggak ngerasa pakai baju lagi gitu, karena saking bajunya udah melekat ke dalam atau di dalam tubuh kita gitu. Antara tubuh sama baju kan tipis banget gitu intinya. Gitu ya. Makanya kadang-kadang begitu kita lepas baju baru sadar, oh iya ya saya tuh pakai baju dari tadi. Maka saya bisa jadi merah, bisa jadi kuning, bisa jadi putih, tergantung bajunya gitu. Tapi bahayanya ketika kita lupa bahwa kita lagi pakai baju gitu intinya. As simple as Al-Fatihah ini mengajarkan kita untuk melepas itu semua gitu. Kamu bukan si kuning, kamu bukan si merah. Maaf ya, orang pakai baju merah dan orang pakai baju kuning bisa berantem gara-gara merah sama kuningnya loh. Ini merah kuningnya tolong diartikan dengan makna yang lebih luas ya. Mau itu kelompok, mau itu golongan, mau itu identitas gitu. Nah supaya nggak berantem lagi gimana caranya? Kuningnya lepas dong, merahnya lepas dong. Karena kamu bukan merah dan kuning, bukan. Itu cuman baju kamu. Nah bahayanya si baju ini merasa diri kita gitu. Kalau dalam konteks bahasanya disebut persona. Persona itu topeng. Kita pakai topeng ya kemana-mana tiap hari anyway gitu. Ketemu orang ini pakai topeng ini, ketemu orang itu pakai topeng itu, ketemu bla 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 dan seterusnya gitu. Maka sholat itu sebenarnya ngelepasin topeng gitu. Sholat itu sebenarnya ngelepasin baju gitu. Maka kalau dalam konteks haji atau umroh, itu tawaf tuh pasti disuruhnya pakai ihram. Lepasin tuh semuanya. Nah kaitannya sama dialog positif ini juga dalam tanda petik udah menjadi baju gitu. Kemana-mana saya pakai baju dialog positif. Yang bahayanya ketika si baju ini saya lupa bahwa itu hanyalah cover aja gitu, baju aja gitulah kira-kira. Mungkin cerita panjangnya udah dibahas di beberapa topik gitu ya, dibahas di beberapa YouTube juga udah ada gitu poinnya gitu. Jadi saya sempat sampaikan juga bahwa selesainya ini bukan untuk sesuatu yang buruk gitu ya dalam tanda petik gitu. Karena nanti semakin lama kita semakin pakai baju, semakin nggak sadar kita pakai baju gitu ya. Semakin lama kita membiarkan diri melekat, semakin lama juga dan semakin susah juga untuk melepaskan kemelekatan gitu kira-kira. Nah makanya kenapa diselesaikan di kemarin, karena satu memang ya udah gitu ya, ada waktunya juga gitu. Dan saya ulang-ulang bahwa itu bukan sayanya yang udah jadi malas gitu, bukan sayanya yang udah nggak mau lagi, bukan. Justru mungkin pernah saya tulis di satu postingan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang attachment itu pasti nggak jauh dari yang namanya berbicara tentang love gitu. Nah, saya gambarin deh ya, ini penting banget nih. Penting banget. Kalau dikaitkan sama love tuh penting. Karena love itu akan menjadi bridge atau jembatan kita untuk
sesuatu keseluruhannya gitu ya. Makanya Rahman Rahim, kasih sayang itu kan berbicara tentang love gitu ya. Hanya dengan cinta, hanya dengan love kita akan menyatu dengan apapun. Kalau nggak ada nggak bisa. Kalau nggak ada yang diomonginnya kamu pakai baju warna apa, saya pakai baju warna apa. Yang mempersatukan merah dan kuning itu cuma love. Yang mempersatukan 2 tambah 2 dan log 10.000 itu cuma love. Maka Rumi selalu mengatakan love is bridge to everything, to anything gitu. Jadi kalau kita hidup nggak ada cinta, nggak ada love, nggak akan terkoneksi satu sama lain. Pertemuan kita siang hari ini kalau nggak ada cinta nggak akan terjadi aja, nggak mungkin aja, gitu ya. Maka hikmah nggak mungkin terjadi dalam konteks keterpaksaan, gitu ya. Makanya saya agak nggak setuju dengan kata-kata kerja keras, gitu. Hard work tuh nggak setuju sebenarnya. Tapi kerja dengan bahagia, kerja dengan joy, kerja dengan happiness, gitu. Karena kita akan menjadi makhluk yang terbaik ketika kita bahagia. Kenapa? Full of love di situ. Ya sama kayak kita bahas ya teman-teman ibu dan bapak. Seberapa excited kita sholat gitu. Rasanya nggak excited amat sih gitu ya. Kenapa? Karena kebiasaan dengan dorongan harus gitu. Bukan happiness. Tapi wajib gitu. Jadi aja sholatnya hanya kewajiban yang dilakukan tanpa joy di situnya. Tanpa happiness gitu. Tanpa keterhubungan gitu kira-kira. So mungkin kenapa sholat tidak banyak memengaruhi hidup ya karena begitu gitu. Dilakukannya hanya dalam bentuk olahraga. Kita udah bahas ulang-ulang gitu ya. Nah, saya kasih contoh dulu sederhana begini. Berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kan as simple as bahwa saya ini hanyalah atas namamu ya Allah, gitu kira-kira. Jadi kalau digambarkan ini adalah Allah, kita dikasih mandat hanya kamu menggunakan namaku ya, menggunakan namaku ya. Berarti kalau kamu menggunakan namaku, kamu tuh harusnya nggak eksis gitu dalam tanda petik. Kamunya nggak ada sebenarnya. Yang ada cuma aku gitu. Tapi berapa persen dalam keseharian kita menyadari kehadirannya Allah, keeksisannya Allah, di mana nolong aja bisa ngomong gini, oh kalau nggak ditolong nggak selamat nih, kalau bukan gua nih, nah si guanya tuh ada terus gitu. Aku kecil lah ya, saya sebut aku kecil, atau bahasa sekarangnya ego lah bahasa gampangnya. Meskipun ego nggak selalu jelek ya, nggak, ego tuh bukan hal yang buruk ya, bukan. Tetapi kita terdominasi oleh sesuatu selain Allah gitu. Bisa memori kita, pikiran kita, keinginan kita, hasrat kita, banyak deh gitu intinya. Maka kita bahas bahwa perjalanan Al-Fatihah itu kan perjalanan suluk gitu ya, perjalanan menuju titik puncak. Di mana titik 1 menuju titik 2-nya itu sebetulnya banyak melepaskan apa yang sudah menjadi tempelan-tempelan kita yang membuat kita tidak menjadi manusia sebenarnya gitu. Nah, salah satu yang tidak membuat kita jadi manusia itu kan bagaimana ego bertindak, bagaimana ego berkuasa gitu intinya. Berkaitan dulu dengan love tadi gitu. Begitu saya mengatakan I love you, itu hatinya gini nih, pure. Karena I love you aja udah gitu. Tapi begitu ada kata-kata I love you so much, nah mulai nih ada jelek gitu kira-kira. Karena ada so much-nya tuh. Yang bahaya kalau udah yang ketiga nih. I love you too much, terlalu. Wah, ininya udah banyak banget gitu. Gitulah kira-kira. Kalau di emoticon WhatsApp tuh yang ininya udah jejejejet. Nah, ininya jejejet. Nah, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena too much gitu. Kalau too much tuh udah nggak jadi love gitu kira-kira. Ingat ya, kita harus mengerti bahwa to love is to liberate. Mencintai itu untuk membebaskan, freedom. Kok mencintai jadi ngatur sih gitu? Kok mencintai jadi maunya saya harus gini ngikutin, harus gini, itu mah bukan cinta gitu. Itu mah egois gitu. Berarti kan ketika saya benar-benar mencintai bunga, saya akan membiarkan bunga itu tumbuh apa adanya. Dan gak bisa kita tidak membiarkan siapapun tumbuh apa adanya, tuh gak bisa gitu. Nah sekarang ngomong sayang sama bunga, cinta sama bunga, dia lagi tumbuh, dicabut bunganya. Kenapa? Biar dekat-dekat. Iya,
awal-awalnya kita akan melihat bunganya, tapi karena dicabut dan lepas dari pertumbuhannya, dia lama-lama mati juga gitu intinya. Itu mau bukan cinta namanya gitu. Bukan Rahman Rahim, bukan love gitu kira-kira. Nah jadi kadang kita mengartikan love tuh, wah luar biasa. Nih ya, saya kasih contoh nih. Punten nih ya, maaf banget. 99% orang yang ngomong I love you tuh bullshit sebenarnya. Bohong lah gitu intinya. 99% ya. Mudah-mudahan kita di yang 1% ya. Coba ya kita renungin ya. Ada orang ngomong yang I love you deh gitu. Yang dia lagi pikirin bukan orang yang di luar dirinya. Si A ketemu sama si B nih ya. Ini laki-laki, ini perempuan. Si laki-lakinya ngomong, yang I love you deh gitu misalnya. Yang dimaksud love sama si laki-laki di sini 99% itu sebenarnya secara tidak langsung mau mengatakan gini, yang aku mencintai semua kategori yang aku punya, yang aku pengen, yang aku listing menjadi sesuatu keinginan pas lagi ada di kamu per saat ini. Misalnya si istrinya nggak boleh ini, harus itu. Dia ngikutin semua syarat yang diinginkan oleh si laki-laki ini sehingga dia bilang I love you. Kenapa? Karena dia sesuai dengan syarat dan ketentuan yang udah dibikin yang penuh dengan kategorial. Berarti love-nya tuh bukan love si B-nya, bukan. Dia mencintai kategorinya yang ada sama si B. Nah, si B atau perempuan atau istrinya besok-besok agak nggak sesuai, udah ngomong lagi, kayaknya aku mulai nggak love deh, gitu kira-kira. Ngerti ya? Jadi love-nya tuh sama kategori, ujung-ujungnya sebenarnya lagi suka sama apa yang diinginkan aja sih, gitu kira-kira. Makanya kemarin saya ada satu diskusi yang berbicara tentang sakinah ya, teman-teman ibu dan bapak. Pernikahan itu kan jembatan dari jatuh cinta, fall in love, menuju kepada unconditional love. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta tuh everything is beautiful deh, udah aja, semua beautiful aja. Jatuh namanya juga. Makanya kan disebutnya fall in, jatuh, lagi jatuh, kesadarannya tuh lagi nggak ada sebenarnya. Lagi di hijack sama hormon-hormon gitu. Makanya orang jatuh cinta tuh suka nggak waras gitu. Wah susah dikasih tahu, susah diomongin, udah aja. Kenapa? Karena dia lagi nggak awaken sebenarnya, lagi ketutup gitu. Nah nanti begitu mulai masuk ke jenjang serius gitu ya, dia berubah dari fall in love menuju kepada unconditional. Makanya kadang kan sebelum nikah ngomong kayaknya kita jodoh deh, 3 tahun kayaknya kita nggak jodoh deh. Nah di sini mulai ada keaslian gitulah kira-kira, mulai masuk ke dalam dunia yang disebut dengan yang namanya realitas gitulah intinya. Oke ya, kalau dilanjutin jadi ceramah pernikahan ya, nanti kapan-kapan kita bahas ini lebih dalam gitu. Tapi poinnya gini. Once panggilan itu hadir ketika ya udah, jangan-jangan yang asalnya I love you jadi so much, jadi too much gitu. Dan ini tuh tipis gitu. Tipis setipis-tipisnya gitu. Nah, saya diingatkan, hati-hati loh ya. Kamu tetap harus mengerjakan apapun atas nama aku gitu intinya. Kamu tetap harus mengerjakan segala sesuatu bukan punya kamu juga gitu. Nah ini kan attachmentnya makin tinggi gitu intinya. Nah jadi poin inti simpelnya bahwa kenapa dialog positif harus selesai. Pertama, dialog positif bukan milik siapa-siapa kecuali milik dia, betul ya? Dan ketika kita menyadari bahwa itu hanyalah sarana untuk menuju kepada dia, sarana loh ya. Jadi gampangannya, gini, kita dialog positif, titik sampainya, ini jembatan nih. Jangan sampai justru malah sibuk di jembatan, tapi kita tidak melangkah menuju kepada Allah, gitu maksudnya. Kenapa? Karena tiap hari nungguin lagi. Tapi semua yang disampaikan atau semua yang diterima di sini, itu jangan-jangan kitanya nggak move on ke sini, gitu kira-kira. Dan ciri-cirinya menarik sih, gitu ya. Sejujurnya sampai saat ini, tadi malam aja jam 6 jam 7 tuh udah muscle memory gitu, udah nyiapin. Iya ya, udah nggak ada gitu lah kira-kira. Itu mah udah jadi sesuatu deh, gitu kira-kira. Jadi kalau bicara bahwa udah lepas 100%, enggak sama sekali, tapi kita belajar gitu.
Dan terbukti kalau kita lihat dari semua materi yang ada di dalam dialog positif, 78-80% bahasannya tentang detachment, melepaskan. Dan begitu pengumuman ini bakal selesai, banyak yang kecewa. Terbukti juga ternyata banyak yang melekat gitu. Nah, itu kan sign banget sebenarnya gitu. Jadi saya belajar, teman-teman semua belajar, karena episode yang sejati dan episode yang sebenarnya adalah justru di episode 500 itu gitu intinya. Yang kita terbuai di jembatannya, kita sibuk di jembatannya. Sama kayak ginilah teman-teman, ibu bapak. Quran itu kan kalamullah, pernyataannya Allah. Orang baca Quran supaya bisa berdiskusi sama Tuhan. Saking sibuknya baca Quran, lupa siapa yang ngomongnya gitu. Jadinya debat, tafsirnya lah, bahasannya lah, tapi lupa ngobrol sama Tuhannya gitu intinya. Nah, jangan-jangan justru si dialog positif ini jadi sekat gitu intinya. Yang dimana melekat kepada pelajarannya, melekat kepada acaranya, melekat kepada sesuatu yang kita setiap hari dijadikan sebagai rutinitas. Nah, ini kalau udah jadi rutinitas bahaya banget nih. Tapi pelan-pelan kita lupa bahwa yang harusnya kita lakukan tidak hanya berhenti di jembatan, tetapi bagaimana kita melalui jembatan untuk melepaskan aku, melepaskan ego, berbasmalah supaya kita sampai ke titik tujuan gitu kira-kira. Ini bahasan tersimpel yang mungkin bisa saya sampaikan kenapa ini harus selesai. Nah, nanti pertanyaannya berikutnya ada lagi, kenapa 499 nggak 500 aja sih gitu ya, kira-kira itu juga menarik. Kenapa harus 499? Ya itu sih. Kebayang kalau 500 episode ini bakal jadi calon dapat muri yang kedua. Kalau dapat muri yang kedua, saya bisa sombong lagi gitu intinya. Dan itu bisa jadi identitas-identitas baru yang ngebuat kebanggaan, pride dan seterusnya gitu. So daripada udah nempel terus dilepasin, mendingan kita sama-sama belajar untuk menghindari nempel-nempelnya gitu. Orang pintar tuh menyelesaikan masalah, tapi orang bijaksana menghindari masalah gitu. So your choice deh gitu intinya. Kan dari TK SD kita selalu diulang-ulang, mencegah lebih baik atau lebih utama dari mengobati gitu kira-kira. Nah, nanti kita akan ada masuk ke dalam kaitannya. Perlu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala. Perlu terperosok dulu untuk mengalami kesakitan, dari kesakitan itu kita dibawa menuju kepada kesadaran. Tapi kita bisa one step ahead, kita bisa satu langkah bahwa kira-kira udah mau kejeduk, berhenti dong gitu. Kira-kira udah mau terperosok, ya berhenti aja dulu gitu kira-kira. Karena kita ngerti ya, berhenti, diam, itu adalah cara bagaimana justru kita mengenal segala sesuatu. Karena kalau ini jalan terus, saya nggak bisa membayangkan, atau mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, atau gimana ya bahasanya ya. Kalau ini kejadian di episode 800, itu melekatnya lebih dalam banget pasti gitu. Maka early gitu. Dan setelah direnungkan lagi 499 episode itu ternyata long journey juga ya, panjang juga gitu. 499. Saya sendiri juga kadang nggak percaya sih teman-teman, ibu bapak bisa gitu. Mampu gitu ya. Nah di situ saya lebih yakin lagi bahwa ternyata yang melakukan ini bukan saya gitu. Saya tuh nggak penting sebenarnya. Saya tuh bukan subjek utama di sini gitu. Makanya kemarin saya bilang bahwa melepaskan dialog positif adalah berbasmalahnya saya gitu intinya. Untuk lebih menyadari bahwa iya ya, ini semua hanya atas kekuatannya dia gitu. Ini hanya atas apa yang dia inginkan dan dia sediakanlah bahasanya gitu. Nah jadi mudah-mudahan kita sama-sama mengerti gitu. Anyway, kita sama-sama menyadari gitu bahwa ya
ini diambil for good lah gitu ya, untuk sesuatu hal yang kita sama-sama bisa bertumbuh menuju kepada episode 500, 501, 502 dan seterusnya. Tetapi kita tidak sibuk di jembatan dan kita sedang melangkah menuju kepada titik sampai our destination, ilaihi rojiun. Dan mudah-mudahan 499 episode itu menjadi sesuatu yang mengesankan, sesuatu yang membahagiakan, memorable, gitulah kira-kira. Once 499 ini diingat, at least membawa kita lebih mendekatkan diri kepada kasih sayangnya Tuhan, gitu kira-kira. Gitu ya teman-teman ya. Ini kayak jadi press conference nih ya, jadi klarifikasi gitu. Tapi mudah-mudahan sekali lagi ini tidak menurunkan satu cc pun kasih sayang saya kepada seluruh Dialog Positif Family gitu. Karena justru ketika ini dilakukan juga kita lagi sama-sama berkontemplasi untuk menuju ke tempat yang sejati, itu intinya. Jadi bismillah ya, Pak Wayan bilang juga ya udah tenang lah Kang gitu. Kan kita nggak tahu ya for the next movement, for the next program atau apa, nggak tahu. Kita nggak tahu 2 minggu lagi tiba-tiba ada insight lanjutin 500, nggak tahu gitu. Atau 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi ya nggak tahu. Tapi poin pentingnya saya rasa sekali lagi DP-nya tuh nggak penting dalam tanda petik ya, sayanya tuh nggak penting dalam tanda petik, tapi apakah kita menjadikan itu sebagai jembatan untuk selalu memperdekat lah gitu ya kepada destinasi kita sama-sama gitu, yaitu Rahman dan Rahimnya Allah, gitulah kira-kira. Oke ya teman-teman ya, jadi mudah-mudahan bisa mengerti basmalah lebih detail lagi gitu. Jadi berbasmalah itu bukan ngomong gitu, bukan hanya mengucapkan, bukan hanya diwiridkan, bukan gitu, tetapi sesuatu yang harus kita ada sesuatu hal yang harus kita lepaskan gitu. Kenapa? Ya karena kita kadang-kadang tidak berbasmalah karena terlalu banyak muatannya gitu, terlalu banyak tempelannya gitulah kira-kira. Clear ya teman-teman, ibu dan bapak, saya dapat feedback bahwa bahasan Al-Fatihah ini dalam dan berat gitu ya. Jadi siang hari ini saya mencoba sesimpel-simpelnya yang bisa disampaikan, tapi message-nya tetap sampai gitu. Jadi let's make it simple, tapi juga jadi praktikal gitu kira-kira. Gitu ya. Yang jelas beda antara membacakan Al-Fatihah dan ber-Al-Fatihah itu dulu yang paling simpel. Kita part by partnya kita bongkar dulu ya, supaya ini benar-benar jadi Al-Fatihah itu bukan ngomong gitu, bukan hanya dibaca waktu sholat, bukan gitu, tetapi ber-Al-Fatihah itu adalah spirit hidup kita. Spirit hidup kita adalah Al-Fatihah, selalu terbuka ya, selalu terbuka hatinya hanya untuk Allah, selalu terbuka kesadarannya hanya untuk Allah, gitulah kira-kira. Jadi basmalahnya bukan latah ngomong gitu intinya. Itu yang paling penting nomor 1. Jadi nggak usah terlalu ngerti 1-1, 1-2, 1-3. Yang penting ini dulu aja, sadar bahwa ber-Al-Fatihah itu bukan ucapan, bukan kata-kata, tetapi keterbukaan saya, hati saya untuk menjadi hambanya Allah. Ingat ya, ibadah itu bukan urusan taat, bukan. Orang yang taat ibadah itu belum tentu ibadah. Karena kenapa? Ibadahnya masih ada akunya. Yang sholat itu aku, yang puasa itu aku gitu, belum melepaskan gitu intinya. Makanya di dalam sholat kenapa iftitah dipisahin, inna sholati wa nusuki, sholatku dan ibadahku. Kenapa? Orang rajin ke masjid sholat belum tentu ibadah gitu intinya. Kita jangan mengecilkan makna ibadah karena ritualnya aja, jangan. Kita nggak bisa ngomong dia ahli ibadah karena tiap hari diam di masjid, belum tentu. Gitu ya, kita memahami bahwa ibadah itu penghambaan. Udah jadi hamba atau belum sih gitu. Nah, salah satu syarat menjadi hamba ya basmalah. Lepasin dong yang selain aku, gitu kira-kira. Apakah kamu hari ini nyaman dan tenang hidup karena kamu punya simpanan tabungan?
Apakah kamu hari ini merasa tenang dan nyaman karena kamu punya rumah yang besar, karena kamu punya suami, karena kamu punya istri, karena kamu punya, terus akunya ada di mana? Gitu kira-kira. Nah, berbasmalah adalah bagaimana? Ya semuanya hanya Allah sebenarnya, gitu kira-kira. Dan semua yang datang ke kita itu pasti tangan-tangannya dia juga gitu. Tetapi poin pentingnya adalah Allahnya. Maka kita tidak melekat kepada sesuatu yang selain Allah gitu. Karena kalau kita melekat kepada sesuatu yang selain Allah, yang akan kita cari adalah lekatan-lekatannya sebenarnya. Maka kenapa sih orang bisa menipu untuk mendapatkan uang lebih banyak? Karena dia ngerasa uang menyelamatkan dia. Teman-teman ibu dan bapak, mau punya uang sebanyak apapun, gak ada yang dibeli, gak ada tanah yang menumbuhkan makanan, kita gak bisa makan uang juga anyway. Kan berarti bukan masalah uangnya. Kenapa hari ini ada orang yang mati-matian mempertahankan jabatannya? Karena merasa bahwa jabatannya membuat dia survive. Yang kalau saya selalu ulang-ulang, jangan pernah sampai kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang, gitu intinya. Nah, basmalah ini kan penghambaan, talk about gitu, berbicara tentang. Seenggaknya bicara dulu tentang deh gitu. Nggak usah ketemu dulu nggak apa-apa gitu. Tapi diomongin terus nggak apa-apa. Kenapa? Kalau diomongin terus seenggaknya ada pengingat, gitu intinya. Makanya biasanya wajah Tuhan itu hadir berupa menjadi sosok-sosok para guru. Makanya kenapa kalau dalam Toriko, guru-gurunya itu disimpan di dalam satu foto, fotonya disimpan di dalam ruangan untuk mengingatkan bahwa melihat guru adalah melihat Tuhan, gitu misalkan. Makanya dia akan bersimbol dengan apapun, gitu intinya. Jadi bukan masalah gurunya, bukan masalah simbolnya, tetapi dia personifikasi dari Allah itu sendiri. Maka dalam ajaran Christianity, Tuhan itu disebut, kita ini manusia ini disebut imago Dei, the image of God, gitu kira-kira. Image-nya, gitu intinya. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Hari ini rencananya kita akan beresin ihdinas siratal mustaqim nih. Supaya nanti ngerti bahwa tunjuki jalan yang lurus itu setelah kita melakukan puncak pertemuan dengan dia. Nanti kita analogikan dengan sesederhana mungkin, semudah-mudah mungkin supaya kita bisa dapat dan ngerti gitu kira-kira. Sampai sini oke teman-teman, ibu bapak bisa didengar jelas ya, clear ya? Nuhun. Oke ya, pelan-pelan ya. Bismillah, bismillah. Oke. Ini ya. Ini pelan-pelan aja pokoknya ya, supaya nggak terlalu ribet gitu. Ya saya ngulang sih kemarin. Saya juga nonton kadang-kadang pusing ya. Ya udah ya, tapi ya itulah gitu ya, kira-kira ya. Aduh punten pisan. Ya oke, tapi mudah-mudahan make it simple. Oke. Kita ke basic awal dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Oke ya. Simple aja. Oke, surat ayatnya mungkin saya akan sebutin aja, saya nggak akan tayangkan supaya teman-teman ibu dan bapak bisa catat dan bisa buka sendiri untuk mengulang-ulang gitu ya, kira-kira ya, supaya mudah. Oke, supaya efektif dan efisien. Yuk, kita mulai. Di surat 32 ayat 9, Allah memberikan satu informasi bahwa aku tiupkan ruhku. Udah ya, kita mulai dari 0 dulu aja. Jangan bosan nih. Ruh ini adalah sesuatu yang esensi. Nanti kita akan bawa bahwa sebelum saya jadi abu, sebelum saya jadi pesulap, sebelum saya jadi warga negara Indonesia, saya ini adalah ruh. Dah, itu intinya. Jelas ya? Berarti kita semua ini pada dasarnya bahan bakunya sama. Kita semua ini pada dasarnya esensinya sama gitu. Jadi sebelum ini dikemas, sebelum ini masuk ke dalam kemasan, sebelum ini ditutup sama semua nanti topeng-topeng baju-baju yang lainnya, semuanya hanyalah ruh, gitu kira-kira. Jadi secara sederhana kalau nanti ditanya kamu tuh siapa? Ruh, titik. Gitu dulu aja gampangannya. Nah nanti pelan-pelan sampai gitu. Ya tapi kan gak banyak orang yang ngerti, gak banyak orang yang paham, bahkan gak banyak orang yang mencari tahu tentang ini gitu. Kenapa? Karena dia nyaman dengan identitas tempelannya. Maka orang yang dijelekin namanya bisa sakit hati.
Padahal ketika ada orang si Abu tuh jelek banget ya gitu, nggak ada urusan sama ruh. Karena nama itu bukan diri sejati kita. Dan nanti kita mengerti bahwa ego akan selalu melindungi identitas. Jadi orang yang egonya tinggi, identitasnya pasti ikut tinggi juga. Semakin identitasnya tinggi, semakin dia tidak mengenal dirinya sebagai ruh, gitu kira-kira. Makanya kenapa ketakwaan itu nomor satu. Siapa orang yang bertakwa? Indikator parameter nomor satu, pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Artinya apa? Mengajarkan untuk mau melepaskan, dan melepaskan. Salah satu latihannya dengan sedekah, gitu kira-kira. Jadi orang pelit itu ciri-ciri orang yang sangat melindungi identitasnya, gitu. Gitu ya, identitas itu penting banget buat dia, gitu. Nggak salah. Karena kita kalau nggak ada identitas juga nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa. Tapi kita harus tahu batasan mana identitas dan mana diri sejati, gitu kira-kira. Kan kalau kita semua nggak punya nama, ya susah nih mau manggil Bu Dini, ruh, mau manggil Bu Yeti, ruh, gitu, repot gitu. Makanya ada nama, gitu. Tapi nama bukan diri kita, ingat ya. Mau manggil Pak Suroyo masa ruh, saya manggil ruh semuanya nengok, repot yang ngobrolnya, gitulah kira-kira bahasa gampangnya. Nah, maka yang ilaihi roji'un itu bukan nama kita, bukan identitas gitu intinya. Nah, saya kasih contoh ya. Ya pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan. Bismillah nih. Pokoknya kita make it simple. Kita bikin sesimpel-simpelnya. Kita ulang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk begitu. Jadi ini tahapan satu dulu ya. Maka nanti tahapan satu ini akan relate dengan basmalah tadi. Kenapa? Karena di surat 6 ayat 12 itu dikasih tahu gini. Di surat 6 ayat 12 tuh, aku menyatakan diriku adalah kasih sayang, gitu kira-kira. Jadi teman-teman ibu bapak, yuk kita sama-sama sadari kasih sayang ini menjadi bahan baku damai dan bahagia. Jadi ya, kalau ditanya, siapa dirimu yang sejati? Aku adalah kebahagiaan, titik. Itulah kenapa orang nyari bahagia nggak ketemu. Kenapa? Karena dia nyari. Koma. Siapa diri kamu? Aku adalah kedamaian itu sendiri. Aku adalah kebahagiaan itu sendiri. Kenapa? Karena aku adalah kasih sayang. Kenapa? Karena aku adalah percikan ruhnya Tuhan. Titik. Dapat ya? Jadi kalau hari ini saya nggak bahagia, ciri-cirinya apa? Saya sedang tidak menjadi diri sejati. Kenapa? Pasti sibuk sama baju. Udah sibuk sama baju, sibuk sama merek bajunya. Di mana 99% orang beli barang itu untuk mengimpress orang lain, untuk dinilai sama orang lain. Yang dipikirin orang akan menilai apa ya? Semua faktornya orang lain aja udah. Dan bahkan kadang-kadang orang lain juga nggak peduli-peduli amat sih, gitu kira-kira. Jadi bayangin, kita banyak melakukan untuk orang lain, di mana kita berharap dinilai sama orang lain, padahal orang lain juga nggak peduli-peduli banget, gitu kira-kira. Makanya relate tadi pagi dapat satu message ya, saya pengen bacain deh, baca statementnya gini. Stop being perfect. Udahlah, jangan nyari perfect lah gitu. Jangan nyari ideal. Nggak ada yang ideal dalam hidup tuh, nggak ada. Tapi coba, but try to be free and live, untuk lepas dan hidup. Karena kita ini adalah sang hidup gitu. Doing what you love, not wanting to impress others. Nggak perlu nyari bahwa ini pengen dipuji, ini apa. Kenapa? Begitu kita melakukan sesuatu karena faktor eksternal yang akan merenggut keikhlasan kita, kasih sayang kita, kedamaian kita, kebahagiaan kita, gitu kira-kira. Jelas ya? So, keundangan. Berapa persen niat menghormati yang undang? 1% paling. 99%-nya pengen kelihatan keren aja. Udah pasti. Makanya nyari yang terbaik gitu kira-kira. Abis ngomong ini jangan nanti keundangan cuman pakai sarung gitu ya. Jangan ya teman-teman ibu bapak. Cuman nanti kita paham.
Bahwa saya melakukan itu bukan untuk ngasih makan ego terhadap identitas gitu maksudnya. Karena sesuatu yang dikasih makan dia akan tumbuh. Salah satunya ego terhadap sesuatu dikasih makan dia akan tumbuh. Gitu kira-kira. Jadi nanti kalau kapan-kapan ngaca, ngomong sama yang di depan kaca, kamu adalah kebahagiaan. Kamu adalah kedamaian. Once ngomong gitu, sok cobain. Bahagia dan damai aja. Kenapa? Karena kita hadir utuh di sini saat ini. Yang membuat kita tidak bahagia dan damai itu karena kita lagi menjadi orang lain, gitu intinya. Jelas ya, teman-teman ya? Sampai sini oke ya? Sip. Nah, ini bahasan yang paling mudah untuk mengatakan Bismillahirrohmanirrohim. Dah, aku ini adalah ruh, gitu. Yang penuh dengan kasih sayang. Jangan nyari kasih sayang, jangan nyari bahagia, jangan nyari damai. Kenapa? Karena kamu udah itu dari dulu. Cuman ketutup, dikotori, dicemari, masuk virus-virus yang tiap hari kamu keluar dari kebahagiaan padahal kamu mencari kebahagiaan, gitu kira-kira. Makanya nanti di puncak tertinggi ya, jangan nyari dong, gitulah kira-kira. Kamu mau kemana wahai hambaku? Mencarimu. Ngapain dicari? Bukankah aku bersamamu sejak kamu dahulu ada? Ayo, gimana? Begitu ada seseorang mengetuk pintu rumahnya Tuhan, dia ketuk tok 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 gitu. Tuhan nanya, siapa di luar? Yang di luar ngomong aku. Tuhan cuma berkata, tidak ada dua aku di sini. Ayo gimana? Setelah dia ngerti, dia kembali lagi ngetok pintu Tuhan. Siapa di luar? Engkau. Baru dibukain tuh pintunya. Gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ya? Sip ya? So, kenapa bismillah tuh powerful gitu? Mau ngapa-ngapain bismillah, mau ngapa-ngapain bismillah. Kenapa? Karena mengembalikan kita, menjangkarkan kita kembali kepada the true self. Siapa dirimu yang sejati gitu. Ya anyway juga mau nggak mau kita kan alien ya Bu Pak. Kita datang dari suatu tempat yang entah di mana datang ke sini gitu ya, gitu kira-kira. Nah nanti kita pahami itu gitu. Oke ya, jadi satu ayat satu berbicara tentang konteks bahwa Bismillahirrohmanirrohim. Nah berarti kalau udah tahu bahwa kita adalah sumber kasih sayang, nah ini sekalian kita bahas dalam konteks perjalanan suluknya ya. Karena satu ayat satu tuh masih ada di sini. Puncaknya nanti di sini. Puncak perjumpaan. Ingat, naik ke atas namanya adalah Mi'raj. Tahapan step demi stepnya namanya adalah Isra. Jadi secara hakikat loh ya, setiap detik kita ini sedang melakukan perjalanan menuju puncak. Bahasanya namanya Isra Mi'raj gitu intinya. Awas ya jangan salah paham nih, bukan dalam konteksnya di sini secara hakikat kita bicara gitu. Ya, nanti karena pertemuannya ada di sini nih. Ini nanti di Iyaka tuh ada di sini gitu. Nah, tanpa sadar nih ya, kesucian ruh ini dikotori dalam tanda petik oleh kemasan-kemasan baru ketika dia lahir ke semesta raya. Makanya bayi nangis tuh sebenarnya, aduh ini mau dapat identitas baru nih yang aku akan melepaskan diriku dari diri yang sejati. Kenapa? Ketemu orang tua masalahnya. Mau nggak mau sih. Akhirnya orang tuanya ngasih nama. Jadilah identitas baru bahwa ruhnya lupa, ada nama, gitu kira-kira. Ini nanti kelak disebut sebagai limited identity, identitas yang terlimitasi. Si ruh yang gede dikotak-kotak dengan nama yang kecil. Si ruh yang gede dikotak-kotak dengan kewarganegaraan yang kecil. Si ruh yang gede dikotak-kotak pakai agama lagi. Nah, gimana tuh? Akhirnya ruh yang besar ini jadi terkotak-kotak oleh
limitasi identitas sehingga kita menjadi terbatas. Inilah yang disebut safilin. Kamu rendah banget nih di sini. Coba ibu bapak renungin. Nanti tahapan satu ini bisa disebut sebagai manusia ya, supaya gampang. Kita duluan jadi manusia daripada jadi orang Islam, jangan lupa nih. Kita duluan jadi manusia daripada warga negara Indonesia. Berapa kasus besar dalam kehidupan sejarah in the name of religion, manusia membunuh manusia, gimana? In the name of nationality, saling membunuh, menghilangkan kemanusiaan. Betul nggak? Berarti kalau identitas kita terbatas oleh batasan-batasan ini, disitulah konteks safilin tadi gitu. Maka kesadarannya bahwa lepaskan nama, lepaskan kewarganegaraan, lepaskan agama, jabatan, semua lepasin deh. Itulah yang disebut alhamdulillahirobbil alamin. Semua hanya milik dia gitu intinya. Jadi kalau ada orang ngomong, iya hebat banget, hati-hati nih. Jangan lekat. Yang dia omongin hebat itu Allahnya, bukan kitanya. Maka segala puji hanya milik Allah. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu itu pujian sebenarnya. Puji itu nanti kita akan mengerti sebagai sign, tanda gitu kira-kira. Jelas ya? Ingat ya, kita ini jangan terlalu sibuk dengan identitas yang terbatas nih. Once kita ngomong identitas terbatas, selesai aja. Maaf nih, semua orang ngomong bahwa sehat itu berkah, betul nggak? Pinter itu berkah, betul nggak? Dua aja dulu ya, nanti kita akan ada bahasan tertentu. Sehat dan pinter pada orang yang terbatas identitasnya, kesehatannya akan menjadi kutukan, kepintarannya akan menjadi kutukan. Rata-rata orang lagi nyuri, badannya sehat kok. Gitu ya. Rata-rata orang yang korupsi pinter kok. Tapi kepintarannya dilimitasi oleh identitas yang terbatas. Akhirnya kenapa? Limitasi ini semua. Tidak menggunakan ini. Jadi sehat berkah atau kutukan? Pinter berkah atau kutukan? Tergantung dia dilimitasi oleh identitas atau tidak. Good Islam bisa berantem sama good Christianity. Dua-duanya orang baik kok. Ketika dalam limitasinya yang bareng, ketika dia melakukan jihad dan melakukan bom, itu adalah sesuatu yang heroik. Tapi di satu sisi juga sesuatu yang tidak baik. Pun sebaliknya, kita akan berbicara hal yang sama kepada sesuatu yang berbeda dalam konteks limitasi yang terbatas dalam identitasnya, gitu kira-kira. Makanya Imam Habib Jufri itu mengatakan, humanity before religion. Jangan sampai agama membunuh kemanusiaan. Kepintaran membunuh kemanusiaan. Karena kenapa? Kita lebih awal jadi manusia dibandingkan jadi orang yang beragama. Suku, ras, itu semua adalah identitas yang terbatas gitu kira-kira. Jadi teman-teman, kalau begitu perjalanan kita menuju kepada puncak, apa sih intinya? Melepaskan semua identitas yang terbatas. Ar-Rahmanir-Rahim, hanya kasih sayang kok yang bisa, nggak bisa enggak. Coba ngelihat segala sesuatu pakai kasih sayang, mereknya jadi nggak penting. Coba kita menyadari segala sesuatu pakai kasih sayang. Nggak penting dia mau CEO, mau OB, mau tukang beca, mau dia jenderal, mau apa. Nggak penting. Kenapa? Jenderal dan seterusnya, tukang beca dan seterusnya, itu semua hanyalah identitas yang terbatas. Isinya kan sama sebenarnya. Sekampung lagi kita semua datang dari dia. Malik Yaumiddin. Yang menguasai kita ini hanya miliknya dia kok, gitu.
Emang punya siapa kita? Berarti kalau kita udah mulai menyadari kita hanya miliknya Allah, di sini yang namanya identitas udah dalam tanda petik lebur. Kenapa? Sama ketika kita manusia mendekat matahari, kitanya nggak ada deh, udah pasti meleleh gitu. Jadi makin ke atas tuh makin menuju kepada sumber, makin kepada energi, segala sesuatu yang bukan dia tuh meleleh dengan sendirinya, gitu kira-kira. Mencair. Sama seperti satu tetes air yang masuk ke dalam lautan, nggak ada lagi tetesnya. Kenapa? Mencair. Karena yang akan hanya hadir adalah yang bagian dari dirinya, gitu kira-kira. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi ini udah mulai masuk ke dalam meleleh. Makanya kalau ada bahasa gini, aduh kalau udah mulai merasakan kasih sayangnya Tuhan, meleleh hatinya. Nah gitu kira-kira. Meleleh di situ gitu. Melting. Meleleh nih sama pujiannya, sama kata-katanya meleleh gitu intinya. Kalau udah meleleh tuh kitanya udah nggak ada deh, identitasnya udah nggak ada gitu. Kenapa? Yang bukan dianya udah hilang, gitu kira-kira. Jadi mati itu meleleh sih sebenarnya ya, jasadnya meleleh gitu. Malik Yaumidin, kita udah bahas nih dalamnya. Berarti kalau begitu, saya gambarin gampang aja ya teman-teman, ibu bapak, ini so simple nih. Di level start suluk 1, itu Allah yang dikemas oleh identitas ID. Semakin ke atas, karena semakin menuju kepada sumbernya, semakin kepada cahayanya, maka selain dia nggak akan ada yang bisa survive gitu. Jadi pelan-pelan si buletan ID-nya ini meleleh. Nah gitu. Kadang-kadang ID meleleh harus sakit dulu sih, dihina dulu, menderita dulu, kejeduk dulu, jatuh dulu, supaya sadar bahwa kamu tuh bukan identitas gitu. Kamu tuh the true one. Kamu tuh ini, gitu kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Naik, lebih tipis. Nah, udah mulai gini lah. Alhamdulillahirabbil alamin, tipis lagi. Ar-Rahmanirrahim, tipis banget. Malik Yaumidin, yang tersisa cuman Allah. Maka aku melakukan perjumpaan dengan diriku sendiri. Nah, gitu. Tapi nanti deh, nanti kita ngerti itu. Emang ketika kita ngaca, kita ketemu siapa sih? Bukankah dia yang berjumpa dengan dia? Bukankah ketika kita makan, kita yang memberi makan dia? Bukankah ketika kita merawat tubuh, kitalah yang merawat dia? Bukankah ketika kita memberi minum, kitalah yang memberikan minum dia? Maka Soekarno mengatakan bahwa kalau kamu nyari Tuhan, carilah di gubuk-gubuk orang yang miskin. Rawatlah dia, karena kamu sedang tidak merawat orang miskin. Dapat ya teman-teman ya. Berarti begitu Malik Yaumidin ini udah benar-benar konteksnya adalah nyampe di mana tidak ada lagi identitas ID lepas. Itulah puncak nanti kalau dalam sholat namanya adalah sujud. Muka tutup tuh, udah nggak penting. Yang selama ini mukanya dijaga, mau ditaruh di mana muka saya, kan gitu intinya. Maka dalam relevansi sholat, Malik Yaumidin ini adalah posisi sujud gitu. Kenapa? Udah gak penting lagi mukanya, udah gak penting lagi ID-nya, udah gak penting lagi segala sesuatunya. Kenapa? Karena kamu, segala sesuatu yang bukan aku sudah meleleh. Gitulah kira-kira bahasa gampang. Oke teman-teman, lebih mudah kan ya? Aman ya? Sip ya? Mudah-mudahan ini lebih mudah untuk kita ngerti pelan-pelan gitu. Saya ulang ya, dikit aja. Makanya 1-4 ini disebut indirect speech, pembicaraan belum langsung. Kenapa? Masih ketutup sama identitas. Jadi ngobrolnya belum langsung sama Tuhan.
Tapi begitu semuanya sudah meleleh, hanya tertinggal akunya aja, ruhnya aja, di situ kita melakukan dilema. Bicara langsung dia dengan dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau. Itu langsung face to face gitu kira-kira. Jadi kita kalau mau ketemu langsung sama Tuhan, identitasnya ilangin dulu. Di situ kita ngomong langsung sama dia, itu inti. Anyway teman-teman, ngomong langsung di sini bukan ngomong kayak kita sama manusia, bukan gitu ya poinnya ya. Kita sadari gitu ya bahwa itu poin pentingnya. Berarti kira-kira nih. Kalau udah nyampe puncak, udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only you gitu. Makanya kalimatnya di sini kalau lo mau dilanjutin bicara tentang Tuhan, huwa di situ kalimatnya, tapi di sini pakai ka, direct speech, langsung ngobrol. Berarti udah benar-benar kita ini menjadi hamba gitu kira-kira. Jelas ya, menjadi hamba. Yang hanya sadar bahwa pertolongan itu bukan dari harta, jabatan, kedudukan, teman, pasangan, anak, gitu kira-kira. Karena udah meleleh gitu intinya. Baru tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Saya tanya, kalau udah nyampe puncak mau kemana? Ya turunlah. Back to the reality gitu. Berarti ketika kita sudah meleleh identitasnya, turun, kita akan membawa kembali identitas itu, gitu kira-kira. Karena nanti di sini udah ada ID-nya lagi. Di sini udah ada, ini Allah, ini apa namanya? Ini udah nyampe ke bawah ya. Nanti kita to the point aja dulu. Ini ID, gitu kira-kira. Berarti turun ke bawah identitasnya ada lagi? Nggak ada, tapi beda ketika naik. Kenapa? Waktu naik identitasnya dituhankan, waktu turun sadar saya hanya sedang berperan dengan identitas gitu kira-kira. Maka identitasnya udah mulai tembus pandang gitu kira-kira. Nih, beda nih sama ini nih, tebal. Maka mohon, ya Allah, waktu nanti saya turun, jangan sampai identitas ini menjadi Tuhan lagi ya. Tunjuki terus dong saya jalan yang lurus ya Allah. Supaya apa? Supaya saya tidak tergoda lagi untuk melekat kepada identitas. Disitulah ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, yang dia pikirkan adalah umati. Karena kenapa? Turun untuk menyampaikan dalam tanda petik ajaran-ajarannya, gitu kira-kira. Jadi ihdinas siratal mustaqim bukan perjalanan ke atasnya, bukan, justru turunnya. 1 ayat 6, semoga kita terus menerus sadar bahwa ini semua hanyalah identitas. Nah di sini udah ngerti bahwa kita ini identitas. Kalau di sini belum ngerti nih tadi, nggak tahu, pokoknya abu aja. Begitu nyampe, oh si abu itu peran. Ya kalau udah peran ya saya harus pakai nama dong. Masa saya memperkenalkan diri? Gimana? Ya, kalau saya diundang, speech, silakan perkenalkan dirinya. Oh repot bu, Pak. Makanya suka ada jokes gini, mau kenalan sama diri yang benar atau sama yang bohongan? Nah gitu kira-kira. Semua orang puas dengan diri bohongannya. Kenapa? Penuh dengan gelar, penuh dengan, waduh udah deh, SEMBA, Prof, doktor, apa, itu kan semua ilusi gitu. Tapi orang senang dengan yang ilusi-ilusi. Maka kalau kita mengacu kepada Imam Ali, the less you know me, the better. Semakin kita nggak banyak tahu informasi tentang orang, semakin kita mau dengerin secara objektif gitu. Jangan-jangan saya mau dengerin kamu gara-gara gelarnya. Oh SE nih, MBA nih, ya. Makanya Imam Ali mengatakan undur makola wala tandur makola. Jangan lihat siapanya, lihat apa yang diomongin, gitu kira-kira. Jelas ya? Dah, ya, ini teh panjang sebenarnya, tapi kita hold dulu sampai sini nih. Nah, saya mau kasih contoh gambaran sederhana, teman-teman. Ya. Kita bikin
Lebih simpel lagi. Lebih sederhana lagi. Ya, gampangannya. Gampangan loh ya. Ini analogi, ini hanya perumpamaan. Ya, sekali lagi. Nah. Oke, sampai sini oke? Teman-teman, Ibu Bapak clear ya? Bismillah ya, aman ya? Dah. Nih, ini gampangannya udah paling gampang aja. Mudah-mudahan langsung bisa diterima. Nah, gini. Saya yakin teman-teman, Ibu dan Bapak kalau benar-benar hadir utuh di sini saat ini, dari tadi awal mula kita mulai sampai barusan, Ibu Bapak lupa siapa dirinya, udah pasti aja. Nggak ingat siapa dirinya. Karena di situ ada fokus. Ya 30-40 menit yang lalu lupa kalau dirinya namanya siapa. Nggak ingat ke situ. Bener nggak? Karena benar-benar dengar, benar-benar fokus, benar-benar menyimak, sehingga yang menjadi potensi utama diri kita dalam 40 menit belakangan ini bukan identitas. Kita melepaskan identitas nih barusan. At least melupakan utang, melupakan pajak, melupakan masalah, melupakan apa, semua nggak ada tadi. Not appear at all, nggak ada masalah barusan, gitu kira-kira. Makanya lagi ngaji emang gak ada masalah ya, beres ngaji kepikiran lagi masalah gitu lah. Gitu ya intinya ya, gampangannya. Kenapa? Karena urusannya pada fokus. Ya, oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pertanyaan dulu. Ada satu bukan institusi atau ya, apa ya bahasanya ya yang gampang ya. Gini. Ada satu hal yang ada di dalam diri kita yang tidak pernah terpisah. Kita waktu itu udah pernah bahas tentang kepemilikan. Saya mau ulang dulu nih. Oke. Karena nanti berbicara masalah ini adalah berbicara tentang bagaimana kita menempatkan fokus, gitu intinya. Ya, kita nanti bentar lagi praktek. Kalau saya punya buku, saya dan buku ini adalah relationship yang tidak sejati. Kenapa? Karena buku bisa saya jual. Akhirnya buku nggak jadi milik saya lagi. Oke? Ini kurang esensial hubungannya. Oke. Ada yang jauh lebih esensial dari saya dan buku saya, atau saya motor saya, atau saya uang saya, atau saya apa, pokoknya yang di luar diri kita itu adalah hubungan yang tidak esensial, hubungan yang sangat-sangat tidak esensial. Kenapa? Ini bisa hilang, gitu kira-kira. Jelas ya? Ada hubungan yang lebih esensial daripada kita dengan faktor eksternal, adalah saya dengan tangan saya. Nah, ini agak esensial. Kecuali mau jual tangannya boleh, nggak apa-apa. Tapi enggak lah ya kayaknya gitu. Berarti ini lebih esensial dari hubungan saya dengan buku. Tapi kalau hilang yang buku, mati, stresnya tingkat tinggi. Tapi tangan, pendengaran, penglihatan, hati jarang disapa. Padahal ini yang lebih esensial hubungannya. Nggak pernah pisah kok. Betul ya? Tapi tetap antara saya dengan tangan ini masih ada jarak gitu. Nah, ada yang jauh lebih esensial lagi teman-teman, Ibu dan Bapak. Yang menyatu dan bahkan dia ada karena kita ada. Aduh, gimana ya bahasanya ya? Ini ngerti deh pokoknya ya. Gini. Inilah yang disebut dengan yang namanya imajinasi. Kita sama imajinasi ini tidak terpisah. Inilah nanti yang disebut dengan penyatuan yang esensi. Oke? Nah, udah ya? Duh, ini teori, udah gak usah banyak teori lah. Yuk, sekarang nih, barengan ya, barengan. Coba kalau ada ide, kita mau barengan mengimajinasikan apa? Boleh diketik, ide aja, simple.
mengimajinasikan apa? Biar bareng-bareng imajinasinya. Yang kira-kira kita semua bisa mengimajinasikan lah. Gitu. Apa ya kira-kira ya? Kita sama-sama berimajinasi nih. Dah, kampung halamannya masing-masing ya. Dah, itu paling gampang saya rasa. Siap? Silahkan per saat ini imajinasikan kampung halamannya masing-masing. Imajinasiin aja. Oke. Dah ya. Gimana rumah di kampung, gimana kondisinya, gimana suasananya, imajinasiin aja. Dah. Oke, tahan, udah cukup. 30 menit yang lalu kampung gak ada di dalam diri kita, betul gak? Karena kita lagi gak fokus ke kampung. Tapi begitu kita men-trigger imajinasi kita ke kampung, gak usah lama-lama, langsung tuh ada di dalam diri kita, appear. Pertanyaannya, si kampung tadi selama ini ada di mana? Ketika kita tidak fokus kepada kampung, dia ada di dalam, tapi dia nggak pop up, gitu kira-kira. Jelas ya? Itu berbicara masalah imajinasi. Simpen dulu, nanti kita ngerti. Nanti kita bahas detail ini di pertemuan yang akan datang. Maka Spira mengatakan, dunia adalah imajinasinya Tuhan. Kita adalah imajinasinya Tuhan. Maka antara kita dengan imajinasi nggak bisa terpisah. How come kita akan terpisah sama imajinasi kita? Gitu. Imajinasi ada di dalam dan ada kita. Bahwa itu adalah hubungan yang sangat-sangat esensial. Ya, itu diingat-ingat, disadar, disimpan dulu di folder. Kita kira-kira. Berarti berbicara masalah fokus. Nah, udah ngomong yang lain udah nggak lupa lagi tuh sama kampung. Gitu ya. Padahal tadi cuma sebentar, nggak usah lama-lama. Makanya sehari 5 kali dilatih. Bukan lamanya, tapi kualitas fokusnya itu yang penting. Oke? Nah, once kita melatih imajinasinya kepada Allah gitu, dia akan hadir. Yang lainnya appear, yang lainnya akan hilang dalam tanda petik. Nanti kita akan ngerti ya, pelan-pelan. Yang kedua. Oke. Kita bicara tentang beautiful. Keindahan, kecantikan. Bahwa Allah tuh maha indah gitu ya bahasanya. Maha cantik gitu. Oke ya, kalau kita berbicara masalah itu. Indah, cantik, itu berbicara tentang fokus, teman-teman, ibu dan bapak. Maka nanti fokus dalam bahasanya disebut khusyuk. Maka sholat itu adalah khusyuk. Oke. Ngomong cantik, ini bukan ngomong parasnya, bukan ya, bukan. Ngomong cantik nih. Tapi kemana kita fokus, yang lainnya fade away. Fade away itu blur, gini-gini. Saya kasih contoh pakai bahasa gampang aja ya, pakai contoh yang gampang. Kalau saya ngajar di kelas, ya di kelas. Saya ngajar di kelas. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Wah, ini semua ada murid-muridnya aja, gitu kira-kira ya. Atau anggap aja ini, tapi jangan sakit hati ya, ini cuma mau menggambarkan. Pokoknya ibu bapak ada di kelas ini aja, gitu kira-kira. Ya, anggap aja. Anggap kita lagi offline learning. Saya ngajar, ibu dan bapak duduk. Gitu. Ada yang A nanya gini, B nanya gini, gitu ya kira-kira. Tiba-tiba Angelina Jolie datang. Misalkan imajinasi ya ceritanya. Aduh ibu bapak mohon maaf aja ya. Kalau Angelina Jolie datang, ibu dan bapak semuanya fade away. Saya nggak merhatiin lagi deh, udah pasti gitu kira-kira. Karena Angelina Jolie mengambil fokus saya 100%, so I don't care anything anymore. Karena kenapa? Saya tertuju hanya 100% kepada dia. That's it. Itu yang namanya beautiful. Jadi kalau ada you are so beautiful, kenapa? Karena yang lainnya fade away. Karena yang lainnya nggak kelihatan lagi. Yang tampak hanyalah dia. Gitu kira-kira. Paham ya? Jadi ibu bapak kalau Angelina Jolie ada di kelas ini, ibu bapak nggak akan saya lihat deh. Gitu kira-kira bahasa gampangnya.
Kenapa? Dia otomatis merenggut semua fokus saya, gitu. Nah makanya kalau tadi ngomong duit, nah duit tuh merenggut semua fokus, yang lainnya jadi nggak penting, gitu kira-kira. Maka susah kalau ngomongin duit. Nanti kita ngerti. Sampai sini oke ya? Kebayang nggak kalau tiba-tiba login nih ke ruangan ini Pak Jokowi gitu misalnya? Oh udah semua salting aja pasti. Tiba-tiba Pak Jokowi ikutan duduk di sebelah kita, wah udah aja, fade away pasti. Itu yang disebut the beauty of God. Apa? Dimana fokus yang membuat kamu 100% terfokus kepada sesuatu. Itulah yang disebut dengan yang namanya beautiful. Maka Allah maha indah. Karena kenapa? Yang tampak hanyalah Dia. So, apa maksudnya? Udah ya, ini mau ngejelasin ini susah banget. Tapi paham ya teman-teman, ibu bapak ya? Oke ya, sip ya? Dah. Oke. So, perjumpaan dengan Allah itu bukan ketemu kayak kita ketemu orang tua, kita ketemu pacar, kita ketemu suami, bukan. Seberapa fokus sang kasih sayang yang hadir dalam dirimu, gitu inti. Paham ya? Jadi ibu bapak kalau disebut ibu cantik deh, berarti ibu, siapapun yang disebutin, dia membuat yang lainnya fade away, gitu. Tapi kalah sama Angelina Jolie sih, tetap ya. Kalau dia datang, lewat juga semuanya, gitu kira-kira. Nah, kebayang nggak? Yang datangnya adalah cahaya di atas cahaya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu nanti terakhirnya asik banget tuh. Oke. Simpan dulu. Renungkan. Berarti ihdinas siratal mustaqim mengajarkan kita belajar untuk fokus. Disitulah Adam tergoda oleh Khuldi. Maka Adam dikeluarkan dari surga. Ya, ibu bapak hati-hati ya. Kalau kita masih pakai konvensional, Adam ketemu Hawa. Laki-laki ketemu perempuan. Ternyata yang menggoda Adam bukan perempuan tapi pohon. Ya, hati-hati nih. Itu ya, nanti kita bahas lebih detail. So what means Huldi? Nanti kita bahas lebih dalam gitu. Huldi adalah kekuatan yang sangat besar yang menyedot fokus kamu dari Tuhan. Nah, gitu. Oke ya. Jadi huldi itu sesuatu selain Allah, gitu kira-kira. Which is nanti ini kita sebut sebagai yang namanya dunia. Maka dunia sebisa mungkin menarik kita semua untuk tidak fokus kepada Allah. Kenapa? Kita akan terperangkap oleh seakan-akan dunia itu adalah beautiful. Maka dunia disebut permainan, gitu kira-kira. So the absolute beautiful itu bukan pada dunianya sebenarnya, tapi dunia adalah magnet yang sangat kuat untuk menarik kita dari kasih sayangnya, itu intinya. Disitulah kita minta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, saya udah kenal ya Allah, saya udah ngerti ya Allah, saya ini mau balik lagi menjalankan tugas saya sebagai guru. Tapi jangan sampai identitas ini merenggut kembali saya, sehingga saya menjadikan fokusnya hanyalah dunia itu sendiri, gitu kira-kira. Terakhir ya, jangan lupa ini direnungkan ya. Satu, imajinasi, tolong renungkan. Coba teman-teman sedikit banyak berimajinasi, sadari waktu berimajinasi kita ada di mana? Satu, siapa yang berimajinasi? Dua, apa itu imajinasi? Tiga. Dan yang kedua tentang beautiful. Beautiful itu apa ya? Kalau di the beauty of God, beauty aja ya. Bukan ya skincare boleh lah ya, ini ada kaitannya sih emang the beauty gitu ya. Tapi bukan itu sih sebenarnya gitu. Soul care-nya yang penting gitu. Ya ini tolong dimasukin ke folder. Terakhir untuk mudahnya nih. Ya contoh. Ini gampangnya begini. Anggap aja ya, anggap nih ya. Ini mah anggap ya, hati-hati ya. Jangan literal, jangan.
Ini jam 10 pagi tadi, jam 10 pagi tadi. 10 pagi tadi ya, 10 AM. Jam 13-nya login ke Zoom. Berarti dari jam 10 ke jam 13 ini lagi melakukan perjalanan suluk. Kenapa? Karena saya yakin ibu dan bapak datang ke ruangan ini pasti pengen belajar. Nggak dipaksa, nggak penuh dendam, nggak penuh benci, sukarela, dengan kebahagiaan. Dah. Berarti ruangan ini pengosongan identitasnya sekarang. Iya banget. Makanya nggak ada yang berantem tuh di sini. Nggak ada yang ribut gitu. Karena semuanya dilepasin semua identitasnya. Ya nggak ada yang ribut karena mungkin saya yang ngomong semua di mute kali. Ya nggak apa-apa juga lah ya, anggap aja gitu. Anggap aja gitu. Oke? Ini mah biar gampang aja. So 13 sampai 14.30 inilah fase iya kak nak budu iya karena selain ibu bapak dapat nih di sini semuanya. Dapat. And light. Cahaya semua. Lupa identitas kita, lupa. Bahkan yakinlah nggak ingat sama diri barusan kok. Nggak ingat sama dirinya. Nggak ingat aja udah. Nggak ingat saya abu, anggap ya. Nggak ingat saya apa, nggak ingat saya gimana, nggak ingat semua fade away. Karena kenapa? So much beautiful yang kita pelajari di siang hari ini. Gitu. Sampai ditanya masalah juga nggak ada tadi. Nggak ada masalah kita gitu. Kenapa? Karena kita nggak fokus kepada masalah. Oke? Nah, bentar lagi mudah-mudahan kan kita nih. Siap-siap nih. Turun lagi ke bawah nih. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan yang didapetin kita siang hari ini membimbing kita untuk tetap ingat kepada Allah, ada di jalannya Allah, supaya kita nggak kembali ke yang sama 10 AM tadi gitu intinya. Kenapa? Di sini udah ada enlightenment. Udah beda kualitasnya gitu kira-kira. Jadi penting ya kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan habis kajian ini, rasa ini, perasaan ini, kesadaran ini jangan lupa ya, gitu kira-kira. Bulan depan ketemu, lupa lagi, gitulah kira-kira. Kenapa? Ya cuman pengajian sih, gitu maksudnya. Cuman ceramah sih, gitu. Berarti kan di sini harus ada apa? Kembali ke alamnya kita masing-masing. Maka kalau kita mendekati alam kita masing-masing, kita akan memiliki pengalaman. Nah, itu poinnya. Baru di sini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhan nanya, jalan lurus yang mana Abu yang kamu mau? Kan semua juga lurus sebenarnya. Nanti kita detailkan. An'amta 'alaihim. Gitu ya. So, teman-teman ibu dan bapak, lepas ini kita sama-sama ihdinas siratal mustaqim. Awas nih. Beres kajian, rata-rata langsung pengen ngomenin orang lain. Misalkan nyalahin orang lain. Aku tuh habis kajian ya, kamu tuh salah banget tahu nggak? Itu berarti nggak ihdinas siratal mustaqim gitu. Langsung ngejudge orang lain salah. Wah udah deh, dan lain. Kenapa? Pulang kajian kita kira. Nah, so teman-teman ibu dan bapak, mudah-mudahan ini bisa mempermudah kita mengenal 1 sampai 6 gitu kira-kira. Jelas ya? So that's why kadang-kadang kenapa loka-karyanya happy, seminarnya happy, pulang gitu-gitu lagi. Ya enggak, soalnya enggak ihdinas siratal mustaqim. Happy-nya kalau hanya lagi dalam konteks pengajian, dalam lagi kumpul-kumpul gitu. Lagi lokakarya, lagi seminar, lagi gitu-gitulah kira-kira. Tapi begitu keluar, balik lagi. Kenapa? Karena tidak ihdinas siratal mustaqim. So, yuk selalu minta tunjuki jalan yang lurus. Nah, lurusnya kemana kita bahas minggu depan. Tapi poinnya adalah mari kita terus manage imajinasi dan fokus kita. Ini poin pentingnya. Ya, renungkan, sadari, icip-icip, rasain, dan bawa ke dalam. Jangan dibawa kemana-mana. Gitulah kira-kira.
Oke ya teman-teman ya, paham ya, mudah-mudahan ya. Udahlah, pokoknya ini the easiest way cara yang paling gampang untuk menyederhanakan bahasan-bahasan. Mudah-mudahan ini nggak pusing hari ini gitu. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dan bukan hanya diterima tetapi mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya, 5 menit lagi identitas balik nih. Mulai ingat ke masalah, mulai ingat ke yang sakit, mulai ingat ke A, B, C, D, E. Bismillah, ihdina siratal mustaqim. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Simpen ya, renungkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi kesadaran kita. So, cukup, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikatnya cinta ini ada sila-silanya levelnya isinya para bari romi yang isinya antara kemana